Oke, Mas Basri, tadi kan kita sudah bicara tentang saving ya, Ya, kalau nabung, taruh uang di bank. Terus kita udah bicara investasi, investasi, ya betul. kan, profilnya gimana, baru bisa menentukan investasi yang Ya, cocok ya. Nah, apalagi itu? oke. Jadi kalau tadi balik lagi ke Eh, kakek saya, ada instrumen yang ketiga, Bu. Oke, Jadi karena itu Purwodadi itu kan Jawa Tengah, ya. oke, ini hebat banget. Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh punya bahasa yang sama kan, bahasa Ya, Jawa gitu ya. ah. Itu ada tradisi yang namanya jimpitan, Bu. Apa itu? Nah, jimpitan itu sesederhana gini. Jadi satu kampung itu bersepakat. Heeh. Jadi taruh dulu namanya bumbung bambu. Kalau sekarang pakai gelas air mineral, gitu ya. Di mana tiap keluarga itu punya kewajiban untuk naruh sejimpit beras. Makanya namanya jimpitan ya, karena Oh, sejimpit beras atau jagung yang dia punya. kalau di Set, bahasa Indonesia sejumput ya gitu ya. sejumput, iya. Nah, setiap malam itu ada petugasnya Pak RT atau Pak RW atau petugas dari desa yang mengkolek setiap Oke, malam, gitu oke. ya. Jadi karena sedikit kan nggak berasa ya, jadi Heeh, setiap malam. Nah, itu gunanya buat apa itu beras atau jagung yang dijimpit tadi, heeh, itu gunanya dikumpulin dan dijual untuk memberi heeh, santunan heeh. kalau ada di antara anggota kampung itu yang sakit Oh atau gitu. meninggal. Itu ya Bu, di kampung saya sekarang itu sampai hari ini masih Heeh. terjadi dan itu santunannya cuma 3 juta. Tapi itu bermanfaat banget. Oh, kolektif ya. Kolektif, Terus tapi itu berarti sudah memikirkan seumpamanya terjadi sesuatu ada resiko. risiko di antara satu kelompok ini, mari kita bergotong royong untuk saling nanggung tadi penderitaan, bisa memeringankan penderitaan orang yang terkena risiko Oke, tersebut. jadi pada nggak dikit, nah Mm-mm. uang ini dijual, Coba, uangnya bisa buat betul, membantu gitu. betul. Tapi kan kalau kondisi saat ini siapa Iya, kalau lagi sekarang susah pada hilang semua, Pak, bener. gitu. Dan di kampung kan kita, apalagi apa namanya sih, orang sekarang kan tinggal di kompleks, udah nggak ada tradisi itu, Kita gitu kan. sebelah aja kita nggak Nggak kenal. kenal gitu Heeh, kan. heeh. Makanya tradisi gotong royong itu diteruskan dengan satu instrumen keuangan, kalau zaman sekarang namanya asuransi, Bu. Oke. Jadi asuransi itu kan pada dasarnya cara kerjanya sama. Jadi setiap anggota itu mengiur yang namanya premi atau kontribusi, Heeh. kemudian uangnya dikelola, disimpan, dikembangkan. Gunanya buat apa? Ngebayar santunan kalau ada di antara yang mengiur tadi kena Ya, musibah, ya benar nah benar benar resiko. Nah, benar benar. jadi itu sebenarnya sudah dipikirkan dari, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya nggak ada yang hal baru, Bu. Udah dipikirkan sama zaman Cuma kakek-kakek kita. bentuknya aja Nah, yang gitu. beda. Bentuknya beda. Kalau ngomong asuransi nih Mas, Mm-mm. saya baru merasakan pentingnya asuransi itu setelah cukup berumur ya. Kalau dulu kan umur 20-an Buat apa kayaknya gitu buat ya? apa orang gua, kita nggak merasakan itu perlu, badan masih sehat Iya, iya, ya iya. kan. Terus kemudian juga kayaknya sayang deh uang harus disisihkan untuk beli asuransi. Iya. Ada rasa itu. Yang kita nggak tahu manfaatnya kapan kita bisa nikmatin kan? Benar, benar. Ini kayaknya saya setiap bulan harus bayar, Heeh. tapi nggak tahu Nggak tahu. kapan. Ya, kayaknya kita juga nggak kepengen sakit, Betul, gitu. betul. Apalagi juga ada istilah yang tabu. Kayaknya lu masih hidup udah mikirin mati, gitu kan? Iya, Gitu, iya, udah iya. mikirin warisan, Iya, gitu iya, buat iya. orang, gitu kan? Nah, tapi saya merasakannya itu setelah ya beberapa tahun terakhir ini ya, bahwa tiba-tiba ada kan ada yang asuransi kita udah bayar 20 tahun tiba-tiba cair Iya, gitu kan. Jadi betul. berasa kayak dapet harta karun gitu kan. Itu Benar, benar, Bu. satu. Iya, Kedua, apalagi asuransi yang dengan kesehatan iya, juga ya. Pada saat saya harus masuk rumah sakit, udah berapa kali tuh kayak iya, masuk rumah sakit ya keluar masuk. benar. Coba kalau pakai uang kita sendiri kayak saya misalnya pasang ring jantung nih, Iya. ya kan? Berapa Itu ratus juta itu? 180 juta. Kalau pakai uang sendiri dari mana gitu Betul, kan? betul. Ternyata itu di cover oleh asuransi. Yang Iya. saya nggak pernah tahu begitu, ya kan? Dulunya cuman hanya dia ditawarin asuransi, ya udah ada proteksi, ya udah Iya. kita bayar gitu Heeh, kan. heeh, heeh. Tapi kan setelah sekian tahun kemudian saya nggak pernah tahu bahwa ini sangat saya butuhkan. Iya, Terus iya. tiba-tiba kemudian juga ada nilai
nilai cash yang saya Iya, bisa nilai nikmatin tunai ya. juga. Heeh. Ya, nilai tunai yang bisa saya nikmatin ternyata. Akhirnya malah kita berpikir, enggak nilai tunainya kalau udah turun juga gue belum mau ngambil. Karena khawatir kalau saya ambil ntar kepake lagi. Iya. Gitu kan. Gitu. Betul, betul, betul. Jadi sebetulnya memang harus ada juga Instrumen itu ya. instrumen proteksi yang harus kita pikirkan juga Betul. ya gitu. Karena itu berangkat dari satu kesadaran gini Bu. Ibu misalnya tadi kita bicara investasi kan. Investasi itu kan tadi saya bilang butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi Benar. kalau ada orang nawarin, ini invest di tempatku, hasilnya tinggi, instan, nggak ada risiko, itu pasti bodong, ya kan? Ya. Kalau investasi itu pasti butuh waktu, makin panjang returnnya yang dijanjikan itu waktunya makin panjang. Betul, Tapi betul. kan persoalannya untuk bisa mencapai waktu yang panjang, umur kita kan juga harus panjang. Iya, Kita juga harus sehat terus. betul. Dan tidak ada yang bisa menjamin soal itu. Iya, Jadi sebenarnya punya instrumen yang namanya proteksi atau asuransi tadi, gunanya adalah untuk supaya kalau terjadi resiko sama kita, sakit lah, atau tadi umur kita nggak nyampe lah untuk berinvestasi, kita pengen investasi 10 tahun, ternyata umurnya nggak nyampe ke sana, tujuan keuangan kita tetap sampai. Ya kan Bu? Itu sebenarnya gunanya asuransi atau proteksi itu di situ. Memastikan tujuan keuangan kita, mau umur kita panjang, mau umur kita pendek, itu sampai. Gitu. Itu yang sebenarnya kesadaran yang harus dibangun. Apalagi dalam situasi hari ini nih. Di mana Ibu, bayangkan Ibu mungkin back to tahun Ibu usia 23, 24 tahun. Ibu mau cari pinjaman. Nah, anak-anak sekarang Bu, ternyata cari pinjaman jauh lebih mudah. Karena banyak aplikasi. Ya, kalau sekarang mah kayaknya kita juga menghindari yang orang yang udah telepon nawarin mau Nah, nggak betul. gitu kan. Itu juga godaan itu. Betul, dan anak-anak zaman sekarang itu karena dengan kemudahan teknologi mereka bisa pinjam uang, artinya menciptakan utang gitu ya. Tanpa mereka sadari bahwa di balik utang itu ada risiko. Salah satu risikonya adalah utang itu diwariskan. Nah, sehingga kalau zaman dulu, zaman kita mungkin Bu ya. Zaman saya lah, jangan zaman Ibu. Zaman saya dulu, ya saya zaman misalnya awal-awal karir, umur 25, 26, saya mungkin nggak terlalu butuh asuransi seperti Ibu tadi bilang, gitu ya. Betul, Tapi kalau anak-anak sekarang, udah punya namanya pinjol, ya kan, udah punya namanya cicilan TV, cicilan motor, Betul. itu perlu namanya debt protection. Jadi pada dasarnya kalau zaman sekarang, memulai berasuransi itu sudah harus dari usia muda ketika dia sudah punya sebaiknya utang. sih, makanya memang yang saya sesalkan adalah harusnya dari, saya kan sempat ada yang saya berhenti juga karena saya merasa nggak perlu gitu. Iya. Nah itu sempat saya tuh menyesal sekarang ini. Coba kalau dulu gue terusin gitu kan. Karena kan pada saat usianya masih muda kan preminya juga masih kecil, Murah, ya betul, kan, betul. gitu. Tapi kan semakin kita berumur kan juga semakin semakin mahal gitu. Karena resikonya makin besar kan. Betul. Gitu. Dan tadi saya bilang asuransi juga setiap level perencanaan keuangan, kan tadi saya bilang segitiga tadi ya, itu juga udah beda-beda Bu. Jadi kayak contoh seperti umur-umur saya sekarang. Umur saya sekarang itu saya sudah tidak terlalu fokus pada asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa itu pada dasarnya kan mengcover namanya nilai ekonomi. Jadi saya berapa besar penghasilan yang saya hasilkan itu di cover. Takutnya kalau saya umurnya nggak panjang tetap keluarga saya bisa hidup. Ya, Nah, betul. di usia saya sekarang saya udah nggak perlu itu. Kenapa? Anak saya udah bekerja. Udah mandiri. Mandiri. Istri saya juga bisa menghasilkan uang sendiri karena dia punya usaha gitu ya. Jadi buat saya sekarang banyak asuransi jiwa saya yang sudah tadi Bu bilang udah mature, itu saya nggak perpanjang lagi karena saya pikir udah nggak perlu. Yang diperlukan di usia saya adalah asuransi untuk skenario usia panjang. Ini saya kasih contoh. Kemarin kita ada satu sesi dengan satu nasabah, ya usianya baru 45 tahunan lah gitu ya. Nah dia punya sedikit kekhawatiran bahwa orang tuanya itu punya genetik demensia. Demensia, jadi mulai dari Alzheimer akhirnya demensia. Nah dia punya kekhawatiran itu, gitu ya. Nah banyak agen asuransi menawarkan dia namanya asuransi penyakit kritis. Nah cuma masalahnya begini, kalau asuransi penyakit kritis betul mungkin bisa cover demensia, tapi dia begitu kena demensia uangnya tuh cair lamsam, 100% cair.
Sedangkan kan kalau orang demensia itu udah nggak bisa ngelola duit. Iya. Kalau dia percayain kepada keluarganya untuk ngelola duit, belum tentu beres juga, iya, betul, gitu kan? Betul. Nah sebenarnya yang dia perlukan, kemarin setelah sesi diskusi itu, kita bilang yang Anda perlukan itu adalah produk-produk yang sifatnya memberi manfaat anuitas namanya. Apa itu? Jadi manfaat asuransinya itu cair bertahap setiap tahun. Oke. Gunanya Jadi, buat apa? Kan oke, misalnya Bapak demensia, keluarga dia demensia. Selalu dia taruh di rumah sakit atau tempat perawatan khusus kan. Itu kan butuh biayanya regularly. Nggak langsung bisa dibayar di awal, secara reguler. Nah, kalau tadi pakai penyakit kritis, uangnya langsung lamsam jatuh semua ke keluarga, belum tentu keluarga bisa ngelola. Dari asuransi lah setiap tahun manfaat itu cair, ya kan karena anuitas tadi kan. Setiap tahun dan itu dipakai untuk biaya perawatan dia kalau dia demensia. Kalaupun dia sehat ya duitnya bisa dipakai yang lain. Nah jadi udah mulai ada pergeseran bahwa asuransi itu tidak hanya sekedar bicara sakit dan mati gitu, tapi ada skenario usia panjang. Dan ininya lagi cair itu tidak dikenakan potongan apapun betul, ya. Betul. Gitu. Itu surganya di Indonesia adalah itu tadi. Jadi manfaat asuransi itu tidak dikenakan pajak. Semoga seterusnya begitu. Amin. Oke, terima kasih Mas Basri buat kedatangannya di studio dan juga buat sharingnya. Thank you juga buat teman-teman BBOH. Sampai ketemu.